Kasus dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu Jokowi terus bergulir. Usai Polda Metro Jaya menyita ijazah SMA dan S1 Presiden RI ke-7 tersebut, ijazah kemudian akan diperiksa di laboratorium forensik. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan kasus dugaan fitnah dan ujaran kebencian terkait tuduhan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi ke polisi. Sebelumnya, penyidik memeriksa Joko Widodo di Solo lantaran pertimbangan alasan kesehatan. Dalam pemeriksaan, penyidik mengajukan 45 pertanyaan. Kini publik menunggu Polri untuk segera bergerak cepat menyidik kasus ijazah Jokowi yang kian berlarut-larut. Tim TV One mengabarkan. Saya penasaran bagaimana kemudian perasaan Pak Joko Widodo ketika ijazah SMA dan juga ijazah S1-nya disita oleh pihak kepolisian. Karena sejauh ini saya hanya baru merasakan yang disita itu hanya SIM biasanya ya. Antara SIM A atau SIM C yang ditarik oleh polisi. Berarti Anda melanggar lalu lintas karena disita. Tapi kalau Pak Jokowi kan belum tentu nih, ini masih mau dibuktikan. Betul. Apakah benar tudingannya atau tidak. Nah, kita akan bahas terkait dengan ini bagaimana implikasi dari keputusan kepolisian untuk menyita ijazah Pak Jokowi untuk diuji lapor. Sudah hadir di studio para narasumber kita, ada Bang Yakub Hasibuan, kuasa hukum Pak Jokowi. Selamat pagi. Pagi Bang Yakub. Yang tadi ada di samping Pak Jokowi ya, mendampingi beliau ketika diperiksa di Solo, begitu ya? Mirip ya, mirip aja kayaknya. Mirip. Oke, kemudian ada Bang Petrus Celestinus, kuasa hukum Roy Suryo CS. Selamat pagi. Bang Petrus. Kemudian ada Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi. Pak Yusuf. Oke, mau tanya dulu ke Bang Yakub yang tadi sudah ada di layar kaca nih. Bang Yakub, kemarin mendampingi Pak Jokowi. Respons tim kuasa hukum atau Pak Jokowi sendiri dengan disitanya ijazah ini seperti apa? Ya tentunya kami menghormati semua proses yang ada, karena sejak awal kami membuat laporan, tentunya kami siap dengan semua konsekuensi hukum yang ada. Konsekuensi hukum dari sisi formilnya maupun materialnya. Formilnya tentunya kan ada due process of law yang harus dijalankan. Dari pemeriksaan dulu di BAP dulu pelapornya, nanti mungkin ada penyitaan, apakah nanti ada BAP lanjutan, itu tentunya kami sudah siap dari awal. Walaupun kembali lagi, sebenarnya kami juga sudah menyadari, ini kan sudah pernah diperiksa di Mabes Polri, untuk di mana Pak Jokowi sebagai terlapor. Jadi kalau kami lihat sebenarnya kebenaran materialnya sebenarnya sudah jelas. Bahwa ijazah itu identik dengan pembandingnya yang asli juga. Jadi ya sebenarnya tidak perlu lagi. Namun memang ini kan hukum acara yang harus dijalankan. Jangan sampai ada cacat formil juga kan. Jadi kami lihat memang keprofesionalitasan dari penyidik ini luar biasa. Dan kami memang apresiasi dan kami siap dari awal. Tapi kan ini bahasanya disita, Mas Yakub. Artinya apakah ini dari pihak Pak Jokowi ada permintaan-permintaan khusus ketika ijazah SMA dan juga ijazah S1-nya ini disita, atau nantinya akan dikembalikan atau jangan dibuka begitu, misalnya begitu? Ya tentunya kami menghormati dan mengikuti semua proses yang ada. Apakah itu memang harus nanti? Tentunya kan biasanya kalau penyitaan itu untuk dipergunakan untuk pelimpahan nanti. Disita polisi, dilapor, keluar hasilnya, polisi nanti akan limpahkan nih perkaranya kalau memang memenuhi semua unsur ke kejaksaan. Kalau P21 nanti digunakan oleh jaksa di persidangan. Jadi itu proses yang menurut saya sih tidak akan bisa dihindari ya. Jadi memang itu proses yang normatif yang harus dijalani. Gitu. Tapi kalau aslinya nanti akan dibuka langsung, karena kan ini udah disita ya Hani Kumala ya. Bagaimana kemudian sejauh ini kan Pak Jokowi kan begitu defensif, jangan dibuka dulu aslinya. Begitu. Itu hak privasi dia. Betul. Ya artinya dengan kami melaporkan, itu kan konsekuensi hukum yang natural dan logis gitu, konsekuensi logis. Sehingga ya kalau memang harus nanti dibuka, ya tidak ada masalah. Dan itu dari awal Pak Jokowi sampaikan, kalau memang dimintakan oleh lembaga atau pihak yang berwenang, pasti ditunjukkan. Khususnya pengadilan. Pengadilan udah pasti, perintah pengadilan, siapapun tidak boleh menolak. Berarti udah legowo ya. Saya mau ke Bang Petrus. Bang Petrus, apakah sudah ada rasa kepuasan dari Roy Suryo CS dengan disitanya ijazah Pak Jokowi ini SMA dan juga S1? Ya, tentu apa yang dilakukan oleh oleh Polda Metro Jaya di Polres Solo kemarin itu merupakan suatu langkah maju. Dan tentu ada kepuasan bagi Pak Roy dan kawan-kawan, karena memang selama ini kan selalu dipertanyakan mengapa ijazah asli S1 Fakultas Kehutanan UGM atas nama Joko Widodo
kok tidak pernah disita, baik di Bareskrim maupun pada awal pemeriksaan ketika Jokowi membuat pengaduan di Polda Metro Jaya. Nah, kebetulan 2 minggu lalu kami selaku kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan mendatangi penyidik Polda Metro Jaya meminta supaya pada tahap awal penyidikan Jokowi menjadi orang pertama yang didengar keterangannya dan sekaligus supaya ijazahnya itu disita karena ini sudah masuk penyidikan sehingga perlu ada upaya paksa. Nah, tahu-tahunya 1 minggu kemudian, yaitu beberapa hari yang lalu, terjadi di Polres Solo. Penyidik Polda Metro Jaya melakukan penyitaan tidak saja ijazah S1-nya, tetapi juga ijazah SMA-nya. Ini mungkin ijazah SMA ini sebagai bahan pembanding. Mungkin menyangkut foto, ya, menyangkut nama, dan lain-lain. Itu akan diuji di laboratorium forensik, apakah itu di Polda Metro Jaya atau di Bareskrim Polri. Jadi kalau ditanya soal puas, ya kita puas tapi kita tetap waspada. Nah itu, apakah nanti, iya, jika hasilnya nanti mengatakan bahwa itu asli, apakah mau menerima, Bang Petrus? Nah tentu ini kan prosesnya panjang, ya karena bagaimanapun Mas Roy dan kawan-kawan seperti Rismon Sianipar, Dr. Tifa, mereka ini masing-masing dengan keahliannya, mereka juga punya hasil penelitian, sehingga ini harus diuji dua-duanya. Jadi selain ijazah Jokowi sudah disita, mungkin pada saatnya nanti hasil temuan Roy Suryo, hasil temuan Dr. Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa, ini harus diuji bersama. Karena hasil temuan mereka simpulkan bahwa ini palsu. Nah ini yang akan semakin menarik, karena baik pihak yang dilaporkan dan pihak pelapor atau pengadu dalam hal ini Pak Jokowi, masing-masing dua alat bukti katakanlah ini akan diuji mana yang lebih memastikan palsu atau tidak. Nah ini yang menjadi satu proses di tahap penyidikan ini akan menarik perhatian kita semua, dan Polri harus membuka diri, terutama menerima hasil temuan daripada Mas Roy dan kawan-kawan untuk diuji dengan ijazah asli Jokowi. Artinya dengan disitanya ijazah S1 dan juga SMA yang saat ini kemarin baru disita begitu ya, apakah akan ada permintaan gelar perkara khusus juga dari pihak Roy Suryo? Oh ya, kemarin sudah disampaikan ke penyidik, 2 minggu lalu, kita minta supaya dilakukan gelar khusus. Dan gelar khusus ini dimaksudkan supaya ijazah asli Jokowi itu diuji dengan hasil temuan dari Mas Roy dan kawan-kawan. Yang S1 kan sudah dilakukan gelar perkara khusus. Kenapa? Gelar perkara itu kan di Bareskrim. Ya. Ini yang di Polda Metro Jaya. Apakah akan hasilnya beda? Bisa saja. Dilakukan. Bisa saja. Bisa saja. Karena keyakinan dari Mas Roy dan kawan-kawan dengan temuan mereka, bahwa apalagi belakangan ini kan banyak informasi yang masuk, banyak dokumen yang mereka sudah dapatkan, mereka akan membuktikan bahwa ada hal yang berbeda. Ada dokumen-dokumen yang juga asli tapi berbeda dengan asli yang ada di Jokowi. Oke, sebelum ke Pak Yusuf, saya mau minta tanggapan Bang Yakub. Setuju nggak kalau diadakan lagi gelar perkara khusus? Kan udah tadi di Bareskrim. Tentunya permintaan itu kan apapun permintaannya merupakan hak ya, jadi silakan saja. Namun kami melihat memang dan berdasarkan Perkap 6 2019 juga tidak dikenal namanya gelar khusus dalam hal penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan, itu tidak dikenal. Kalau kemarin di Bareskrim itu jelas di pasal 9 ayat 3 Perkap tersebut, ketika ada penghentian penyelidikan, maka baru pihak yang dihentikan itu pelapor boleh memintakan kepada atasan penyidik. Itu jelas kalau ada penghentian penyelidikan. Tapi kalau ada penyelidikan naik ke penyidikan, itu sama sekali tidak ada dasar hukumnya untuk meminta gelar perkara khusus. Namun kalau nanti di tahap penyidikan mau dimintakan, ya itu silahkan saja. Pak Yusuf, tanggapannya ada 2 hal yang berbeda nih. Seperti apa? Ya, proses ini di Polda Metro Jaya kan sudah pada tahap penyidikan. Tentu kita sebagai pengawas eksternal memastikan bahwa proses penyidikan ini prosesnya benar-benar kuat pada due process of law. Di
proses masing-masing pihak, ada pelapor dan terlapor itu harus benar-benar merasa dua-duanya sama gitu. Oke. Kalau pelapor pasti menginginkan prosesnya lebih cepat gitu kan, segera mendapatkan kepastian hukum. Posisi terlapor sendiri tentu yang diinginkan pastinya tidak ada penyalahgunaan kewenangan. Proses penyidikan itu benar-benar profesional dan ketika akan menentukan siapa pelakunya, siapa tersangkanya, yang diharapkan dari terlapor tentu alat buktinya jelas. Kan itu. Karena kan penetapan tersangka minimal berdasarkan 2 alat bukti. Kan itu. Nah, maka dalam hal ini proses penyidikan terhadap laporan Pak Jokowi ini di Polda Metro Jaya ini akan lebih lebih dinamis, berbeda kemarin di Bareskrim karena proses masih penyelidikan. Nah, yang pasti kedua belah pihak ketika ada merasa mengalami ketidakpuasan itu yang harus direspon sama. Kalaupun ada pengajuan permohonan gelar perkara khusus, masing-masing pihak ini punya hak, gitu. Masing-masing punya hak untuk memastikan bahwa prosesnya benar-benar. Nah, kalau dari pihak pelapor, prosesnya harus benar-benar sesuai dengan alat bukti, sudah jelas, mengapa lagi tidak segera ditetapkan tersangka. Kalau dari terlapor, ini alat buktinya belum jelas. Oleh karena itu, ini proses penyitaan kan bagian dari proses penyidikan. Nah, ini kita sudah apresiasi bahwa sesungguhnya langkah yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya ini kembali dari nol dia. Kalau mau mengikuti hasil Bareskrim sudah bisa diikuti sebenarnya, tapi kan tidak demikian. Tapi kalau kata Bang Petrus kan bisa saja hasilnya berbeda. Ya. Kemungkinan itu bisa-bisa saja, tapi sejauh mana dari pihak terlapor sendiri ketika dilakukan pemeriksaan juga memberikan alat bukti yang berbeda lagi. Jangan sampai yang sama. Jangan sampai yang sama. Ijazah SMA-nya juga ikut disita kemudian di kali ini ya untuk SMA dan mungkin juga menjadi pembeda begitu ya? Ya kalau kita lihat hasil penyelidikan Bareskrim yang lalu itu sebenarnya uji lapor itu juga terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi juga. S1 dan SMA juga. SMA-nya itu diuji. Lulus nggak dari SMA itu. Karena kan untuk masuk S1 kan syaratnya ijazah SMA. Diuji juga sebenarnya. Tapi dalam hal ini kita apresiasi ini penyidik Polda Metro Jaya karena dia kembali dari nol ini, memeriksa lagi. Gitu. Atau mungkin Anda melihat apakah Polda Metro Jaya melakukan kembali uji lapor ini, menyita ijazah ini karena tekanan publik begitu? Ya. Ini kan saya katakan tadi proses penyidikan ini akan lebih dinamis karena kedua belah pihak harus sama-sama diposisikan sama, apalagi juga ini kasus disorot publik. Tentu yang kita dorong memang penyidik Polda Metro Jaya harus cermat dan penuh kehati-hatian. Tidak terburu-buru, nanti di dalam menetapkan tersangka, pasti kalau menurut pelapor apabila sudah jelas segera. Nah, maka dalam hal ini agar benar-benar due process of law itu kuat, maka kecermatan dan kehati-hatian. Nah, menyita kembali alat bukti, barang bukti ijazah ini dan meminta uji lapor ini bagian dari penuh kehati-hatian. Dia tidak ingin menggunakan hasil penyelidikan Bareskrim, artinya dia kembali ke nol. Harapan dari terlapor bisa terjadi berbeda, ya bisa-bisa saja. Tapi sekali lagi tentu soal uji lapor ini apabila alat buktinya ada bukti baru yang berbeda dari hasil penyelidikan bisa terbuka. Tapi kalau tidak kemungkinan bisa sama hasilnya. Oke, baik. Jadi kayak isi bensin ya, mulai dari nol lagi ya. Nanti kita minta tanggapan lagi dari Bang Yakub dan juga Bang Petrus, namun kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.